wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Welda Nita. Di sini saya akan membahas tentang teknologi pembuatan telur asin dengan penerapan metode tekanan osmotik. Pendahuluan. Telur asin merupakan produk olahan yang melalui proses fermentasi, biasanya menggunakan garam sebagai media pengawetan alami, di mana terjadi proses osmosis. Garam masuk ke dalam telur untuk meningkatkan rasa dan daya simpannya. Proses ini bergantung pada keberadaan mikroorganisme yang aktif dalam larutan garam, menghasilkan variasi citra rasa, warna, dan tekstur, serta menjaga kualitas nutrisi telur. Lanjut ke tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi masalah waktu pengasinan dengan membuat telur asin dalam waktu singkat melalui manipulasi faktor tekanan osmotik. Yang pertama itu ada inovasi perendaman telur dalam asam cuka atau asam asetat dapat membuka membran semi-permeable pada kulit telur, pori cangkang, sehingga larutan garam dapat cepat masuk ke dalam telur. Dengan metode ini, telur asin dapat dibuat dalam waktu singkat, yaitu 3 jam. Masuk lagi ke metode penelitian. Telur asin adalah masakan berbasis telur. Kebanyakan yaitu telur itik yang diawetkan dengan cara diasinkan, diberi garam berlebihan untuk menonaktifkan enzim permbobak. Yang pertama itu ada pengasinan, membuat telur lebih awet dalam penyimpanan dan memiliki cita rasa yang lebih baik. Yang kedua itu ada kadar garam yang lebih tinggi, memperpanjang daya tahan telur asin karena garam menghambat pertumbuhan bakteri. Metode pembuatan telur asin umumnya di masyarakat adalah dengan membungkus suatu menyimpan telur dalam media campuran garam, serbuk batang merah, abu gosok, atau tanah liat. Lanjut lagi ke syarat mutu telur asin. Yang pertama itu ada mutu telur asin ditentukan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI). Yang kedua itu ada syarat kadar garam minimal 2% sampai B atau B persen. Yang ketiga itu ada syarat mutu lain, keadaan bau, warna, dan kenampakan harus normal, serta cemaran mikroba Salmonella harus negatif, dan Staphylococcus aureus harus kurang dari 10 koloni 25 gram. Masuk lagi ke proses pembuatan telur asin dengan tekanan osmotik. Yang pertama itu persiapkan bahan baku dan larutan. Memiliki telur, pilih telur itik dengan kualitas yang baik, lalu dibersihkan. Menyimpan asam asetat. Siapkan larutan asam asetat dengan variasi konsentrasi 5%, 10%, 15%, dan 20%, dan 25%. Bahan pengasinan, siapkan adonan serbuk batu merah dan NaCl atau garam. Yang kedua itu ada manipulasi tekanan osmotik. Peredaman asam asetat. Telur direndam dalam larutan asam asetat. Variasi waktu perendaman 5, 10, 15, dan 20 menit. Fungsi asam asetat membuka pori cangkang telur agar proses osmotik garam lebih cepat. Lanjut, yang ketiga itu ada engansinap dan pemanasan. Yang pertama itu ada bungkus telur dengan adonan serbuk batu merah. Masukkan bungkusan telur ke dalam alat pemanas. Waktu dan suhu pemanasan selama 3 jam dengan suhu 60 derajat. Bersihkan telur itik setelah proses pemanasan.
Yang keempat itu ada proses akhir uji mutu. Lakukan uji SNI Standar Nasional Indonesia untuk menentukan standar mutu dan kadar garam. Lakukan uji organoleptik untuk menilai kualitas bau, warna, dan kenampakan. Ini jenis dan hasil atau persyaratan SNI. Ada keadaan bau, warna, dan kenampakan itu normal dua-duanya. Cemaran mikroba salmonella negatif dua-duanya. Sedangkan cemaran mikroba Staphylococcus aureus juga sama. Lanjut lagi ke Stidl-Hazy, kadar garam data kunci. Prinsip hasil, semakin tinggi konsentrasi asam asetat dan semakin lama waktu perendaman, maka tinggi osmosis garam semakin cepat dan kadar garam dan telur semakin tinggi. Titik kritis SNI, kadar garam minimal yang disyaratkan oleh SNI adalah 2%. Hasil mineral analisis yang memenuhi SNI, perendaman singkat 5 menit dengan konsentrasi asam asetat 15%. Sudah memenuhi standar SNI dengan kadar garam 2,54% rata-rata. Kadar garam tertinggi konsentrasi 25% dengan waktu perendaman perendaman 25 menit menghasilkan kadar garam tertinggi yaitu 4,62%. Grafik garam dalam telur asin standar gambar 1 dari jurnal. Slik hasil uji mutu, uji organoleptik, hasil uji bau, warna, dan kenampakan diperoleh normal sesuai dengan standar SNI. Uji cemara mikroba salmonella negatif untuk semua variasi perendaman. Staphylococcus aureus 0 untuk semua variasi perendaman. Semua hasil mikroba memenuhi standar SNI 10 koloni sampai 25 gram dan negatif. Kesimpulan yang saya ambil dari jurnal yaitu adalah invensi waktu. Telur asin berhasil dibuat dalam waktu singkat yaitu 3 jam berkat manipulasi tekanan osmotik. Standar mutu telur asin yang dihasilkan dengan 5 menit perendaman dalam 15% asam asetat telah memenuhi standar SNI untuk kadar garam 2%. Maksimal kunci penggunaan asam asetat berfungsi untuk membuka pori cangkang telur, mempercepat proses osmotik garam. Hubungan konsentrasi dan waktu semakin tinggi konsentrasi asam asetat dan semakin lama waktu perendaman, semakin cepat osmosis garam dan semakin tinggi kadar garam akhir. Sekian dari saya, terima kasih.